Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rica Rahayu dari Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Hari ini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Model Konseptual Peran Financial Stability in Effective Monitoring, Rasionalisasi, dan Kemampuan terhadap Pendeteksian Fraud. Gambaran dari presentasi saya hari ini, yang pertama itu abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan. Abstrak dari artikel ini, informasi yang terdapat pada laporan keuangan digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Informasi tersebut harus relevan dan terhindar dari salah saji material. Salah satu penyebab terjadinya salah saji material adalah tindakan kecurangan. Tindakan kecurangan itu sendiri diartikan segala hal yang dilakukan seseorang ditandai dengan penyembunyian, kecurangan, atau pelanggaran kepercayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan model konseptual untuk mendeteksi kecurangan dengan menghubungkan financial stability, ineffective monitoring, rasionalisasi, dan kemampuan. Menurut IAPI 2014, laporan keuangan yang mengandung kecurangan mencakup kesalahan penyajian yang disengaja. Kecurangan yang terjadi pada pelaporan keuangan akan berdampak pada perusahaan, investor, serta pemerintah. Pada publikasi ACFE Global 2020, menunjukkan bahwa tindakan kecurangan laporan keuangan merupakan tindakan kecurangan yang paling merugikan dengan total median loss sebesar 954.000 US dollar. Untuk mengatasi kelemahan dalam prosedur penelitian kecurangan, AICPA menerbitkan Statement on Auditing Standard nomor 99 yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas auditor dalam mendeteksi kecurangan dengan menilai pada faktor resiko kecurangan yang ada pada teori fraud triangle. Teori fraud triangle dikembangkan sebagai dasar untuk mendeteksi pencegahan terjadinya kecurangan yang mana awalnya 3 elemen, tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi, lalu ditambahkan satu elemen terakhir yaitu kemampuan, yang mana sering kita sebut juga dengan fraud diamond. Pada artikel ini, fraud diamond present tekanan diproksikan dengan financial stability, yang mana diartikan sebagai suatu keadaan kondisi keuangan suatu perusahaan dalam keadaan yang stabil. Hasil penelitian Larum et al. 2021 menemukan bahwa financial stability berpengaruh positif terhadap tindakan kecurangan. Elemen kedua yaitu kesempatan diproksikan dengan ineffective monitoring, yang mana diartikan sebagai tidak adanya pengawasan yang efektif dalam suatu perusahaan atau tidak memiliki unit pengawasan suatu perusahaan yang secara efektif memantau kinerja dalam perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ratmono et al. 2018 menunjukkan bahwa ineffective monitoring berpengaruh positif terhadap tindakan kecurangan. Elemen ketiga itu rasionalisasi, merupakan tindakan yang membenarkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan kecurangan. Hasil penelitian Aforti dan Abgio 2021 menunjukkan bahwa rasionalisasi berpengaruh positif terhadap tindakan kecurangan. Elemen keempat yaitu kemampuan, yang mana diartikan sebagai seberapa besar kekuatan dan kapasitas seseorang untuk melakukan penipuan di lingkungan perusahaannya. Hasil penelitian dilakukan oleh Purnaningsih 2022 menunjukkan bahwa kemampuan berpengaruh terhadap tindakan kecurangan. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, terdapat beberapa kekurangan, antara lain penelitian yang dilakukan terdahulu menggunakan teori hanya digunakan untuk memprediksi, sebatas mengukur potensi kecurangan. Hanya menjadi sebagai dasar teori, tetapi belum banyak mengembangkannya. Dalam artikel ini, peneliti mencoba untuk mengembangkan model konsep penelitian dengan mengasumsikan bahwa variabel kemampuan dapat menjadi perantara pengaruh hubungan antara financial stability, ineffective monitoring, rasionalisasi terhadap pendeteksian tindakan kecurangan. Metode penelitian dalam penelitian itu dengan menggunakan kerangka penelitian konseptual, yang mana penelitian dengan cara mengamati dan menganalisis semua informasi mengenai topik penelitian. Tahapan dari kerangka penelitian konseptual yaitu yang pertama, memilih topik penelitian. Yang kedua, mengumpulkan literatur yang relevan. Yang ketiga, mengenali aspek-aspek tertentu. Yang keempat, mendesain kerangka model konseptual penelitian. Perumusan model konseptual. Yang pertama, pengaruh financial stability terhadap tindakan kecurangan dengan kemampuan sebagai variabel intervening.
Financial stability merupakan suatu keadaan yang diinginkan oleh perusahaan agar keuangan perusahaan dalam kondisi stabil dan pada umumnya perusahaan berharap terjadinya peningkatan. Kemampuan merupakan sifat dan kemampuan pribadi yang memainkan peran utama dalam menemukan seseorang melakukan tindakan kecurangan. Kemampuan apabila terdapat niat jahat di baliknya, kemampuan justru membuat tingkat fraud yang terjadi semakin besar. Yang kedua, pengaruh inefektif monitoring terhadap tindakan kecurangan dengan kemampuan sebagai variabel intervening. Inefektif monitoring dikarenakan adanya sistem pengawasan yang lemah dapat memberikan kesempatan kepada manajemen untuk melakukan tindakan kecurangan, sehingga mendorong manajemen untuk bertindak atas kepentingannya. Kemampuan dapat diartikan sebagai kemampuan diri seseorang untuk melakukan tindakan fraud. Seseorang yang melakukan kecurangan cukup pintar untuk memahami dan memanfaatkan kelemahan pengendalian internal dan menggunakan posisi fungsi atau akses resminya untuk keuntungan pribadinya. Yang ketiga, pengaruh rasionalisasi terhadap tindakan kecurangan dengan kemampuan sebagai variabel intervening. Rasionalisasi adalah alasan yang berkesan untuk membenarkan tindakan fraud dan beranggapan sebagai suatu hal yang wajar untuk dilakukan. Rendahnya integritas yang dimiliki seorang menimbulkan pola pikir di mana orang itu merasa dirinya benar saat melakukan kecurangan. Kecurangan pelaporan keuangan tidak akan terjadi tanpa adanya orang yang tepat dengan kemampuan yang tepat untuk melakukan tindakan kecurangan. Atas penjelasan di atas, kerangka model penelitian yang saya susun adalah sebagai berikut. Kesimpulan dari penelitian ini diformulasikan memasukkan model konseptual penelitian untuk mengetahui peran financial stability, ineffective monitoring, dan rasionalisasi terhadap pendeteksian tindakan kecurangan dengan kemampuan sebagai variabel mediasi. Kemampuan dijadikan sebagai variabel mediasi dikarenakan pada penelitian yang dilakukan oleh Avarti dan Agbio 2001 ditemukan bahwa variabel kemampuan memiliki pengaruh terbesar terhadap perilaku kecurangan. Model penelitian ini diharapkan bisa diteliti lebih lanjut serta bisa digunakan oleh perusahaan sebagai dasar untuk mendeteksi terjadinya tindakan kecurangan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.